Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian sebagaimana yang disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa khusus malam hari ini kita akan membahas seputar Ramadan. Dan insya Allah untuk kajian fikih keluarga akan kita lanjutkan insya Allah setelah bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, Ramadan itu adalah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali datang Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, al-barakah. Apa itu al-barakah? Ya. Apa itu al-barakah? Keberkahan itu apa? Dalam bahasa Arab atau dalam terminologi definisi syariat, ternyata al-barakah atau keberkahan itu memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Kan kita biasa mendoakan orang dengan doa barakallah lak. Ya, seperti kalau untuk pengantin baru kita ucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kita doakan keberkahan. Tapi apa yang dimaksud dengan keberkahan itu? Ternyata al-barakah itu dalam pandangan syariat atau dalam definisi syariat itu mengandung dua makna. Yang pertama adalah subut al-khair al-ilahi, ditetapkannya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu itu. Ya, jadi Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan pada sesuatu yang Allah berkahi itu. Ya. Keberkahan itu tidak bisa diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak untuk memberikan keberkahan pada sesuatu.
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa sesuatu itu memiliki keberkahan, maka maknanya bahwa sesuatu itu memiliki kebaikan yang banyak. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, keberkahan itu berarti pertambahan, ya. Dan sesuatu itu selalu berkembang, ya. Itu namanya keberkahan. Jadi kalau dia bertambah, ya, berkembang, maka itu salah satu dari bentuk keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu itu. Jadi itu makna keberkahan. Contohnya apa di dalam Al-Quran? Sesuatu yang diberkahi itu contohnya apa? Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, bukan dalam hadis. Dalam Al-Quran. Ya, saya coba carikan. Yang sesuatu itu diberkahi oleh Allah. Ya, saya kasih contoh. Masya Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia adalah rumah yang berada di Bakkah. Bakkah itu Mekah, ya. Jadi bisa disebut Bakkah, bisa juga Makkah. Bi Bakkah. Kemudian Allah mensifatkan bahwa Mekah itu mubarakah, diberikan keberkahan. Jadi kalau ada yang mengatakan Mekah tidak berberkah, berarti mendustai ayat Allah, ya. Nah, ini satu contoh keberkahan yang telah ditetapkan oleh Allah pada sesuatu. Apa bentuk keberkahannya Mekah? Luar biasa banyaknya, ya. Luar biasa banyaknya keberkahan yang dimiliki oleh kota Mekah. Baik dari sisi ibadah, bahkan dari sisi yang lainnya pun, bukan hanya dari sisi ibadah, tapi dari sisi yang lainnya pun itu menjadi tempat yang dipenuhi dengan keberkahan. Ya, kalau dari sisi ibadah, sholat di Masjidil Haram itu berapa pahalanya? 100.000. Ya, ada yang bisa sholat di Masjid An-Nur 100.000 kali. Nanti 100.000 kali kita sholat di Masjid An-Nur ini baru menyamai satu sholat di Masjidil Haram. Ya. Itu tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lain karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bentuk keberkahannya? Di Mekah itu ada namanya air Zam-Zam. Sudah berapa liter air Zam-Zam itu habis? Sejak pertama kali didapatkan oleh Ibunda Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Berapa liter? Tidak bisa dihitung. Tapi pernah Zam-Zam itu sempat tertutup, ya, sempat tertutup. Nanti di zamannya Abdul Muttalib lagi baru didapat.
Ya, itu kisahnya luar biasa dalam sejarah. Tapi sampai hari ini Zam-Zam masih ada, melimpah. Ya, melimpah. Ya. Bahkan dijadikan sebagai oleh-oleh dari, coba kalau dalam satu jamaah haji saja atau jamaah umrah bawa 5 liter, itu berapa liter itu, luar biasa. Itu berkah itu. Al-barakah, bertambah terus. Ya, kebaikannya luar biasa. Padahal ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di Mekah, apa yang dia katakan? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan, ini askantu, saya menempatkan, min dzurriyyati, di antara keturunan saya, keluarga saya, istri saya Hajar dan anak saya Ismail, biwadin, di sebuah lembah, ghairi zi zar'in, yang sama sekali tidak ada tumbuhan di lembah itu. Ghairi zi zar'in, coba bayangkan, tidak ada tumbuhan. Kalau yang pernah ke Mekah, apa yang antum saksikan di Mekah? Banyak tumbuhan tidak? Beda dengan kota Madinah. Kota Madinah itu memang asalnya kebun-kebun kurma. Kalau di Mekah apa? Batu. Makanya Mekah itu digelari dengan kota 1000 terowongan. 1000 terowongan. Paling banyak terowongannya itu Mekah. Karena Mekah itu kan letaknya di mana? Di sebuah lembah, dikelilingi oleh gunung-gunung batu. Jadi untuk sampai ke Masjidil Haram itu, gunungnya itu harus dilobangi supaya jadi jalan seperti sekarang. Tidak ada kota yang paling ramai, paling banyak terowongannya itu kecuali Mekah. Tandus, kering. Tapi karena sudah diberkahi, kita saksikan sampai hari ini. Orang semua merindukan datang untuk ke Mekah. Ya. Padahal daerah tandus, kering, tidak ada apa-apanya dahulu. Ya. Ya. Tapi karena sudah diberkahi seperti itu. Ya. Bahkan kita ini di Indonesia yang dikatakan, iya, kalau rotan pun ditanam itu pasti tumbuh. Ya. Saya tidak yakin buah-buahan yang ada di Mekah ada semua di Indonesia. Ya, saya tidak yakin. Ya, yang pernah ke Mekah tahu banyak sekali buah-buahan. Kalau masuk di pasar atau lihat di itu, ada semua buah. Dari mana? Ya memang bukan di Mekah tumbuhnya, tapi ada semua di Mekah. Antum mau cari apa? Ya kecuali durian. Tapi durian juga kadang ada, ya, dari Thailand. Ada, bahkan mengalahkan dengan buah-buahan yang ada di tempat kita yang dikatakan subur, luar biasa. Ya. Nah itu apa? Al-barakah, keberkahan. Ya, al-barakah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi keberkahan itu artinya adalah sesuatu yang mengandung kebaikan-kebaikan yang banyak berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga Palestina dan sekitarnya, Al-Aqsa dan sekitarnya, itu kan sudah diberkahi oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi bukan hanya Masjidil Aqsanya saja, tapi sekelilingnya pun itu diberkahi. Meskipun sampai sekarang ya masih di bawah masih di bawah kekuasaan Zionis, tapi penduduk Al-Aqsa
Masya Allah, hidup. Ya, hidup. Ya, tidak ada yang pernah kita dengarkan mati kelaparan. Padahal di bawah Zionis, di bawah tekanan. Ya. Bahkan dikatakan, tahu minyak zaitun ya, tadi sebut ya, min syajaratin zaitunatin mubarakah, itu juga yang diberkahi, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Minyak zaitun yang terbaik itu berasal dari Palestina. Itu yang paling mahal. Ya, minyak zaitun yang terbaik. Orang semua tahu itu. Ya. Padahal berada dalam kekuasaan musuh. Tapi karena memang sudah diberkahi, ya seperti itu. Orang bisa hidup tetap. Ya. Ya, bahkan nanti menjadi tanah persaksian. Ya, Al-Aqsa. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengunjungi Al-Aqsa. Ya, selain tentunya Mekah dan Madinah. Nah, ini berkaitan dengan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan juga menjadi waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, "Laqad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Artinya Ramadan itu memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak. Memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak, yang tidak dimiliki oleh waktu dan bulan-bulan yang lain. Dan itu betul. Ada ibadah-ibadah, ada kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Ramadan yang kita tidak bisa dapatkan kecuali pada bulan Ramadan. Nah, ya, ini sudah sering antum dengarkan, tapi tidak apa-apa kita ulangi dalam rangka kita memahami konsep keberkahan itu. Nah, ya. Apa diantaranya? Pertama, Allah telah menetapkan, ini secara singkat saja ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Ramadan itu sebagai bulan di mana diwajibkan kita untuk berpuasa. Tidak ada bulan yang diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada. Ya. Ramadan kita berpuasa. Ya. Dan menjadi rukun Islam yang keempat. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal. 5 hal itu identitas. 5 hal itu dasar agama. 5 hal itu yang menjadikan seseorang dikategorikan sebagai seorang Muslim. Namanya saja rukun Islam. Ya. Siyamu Ramadan, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, bulan suci Ramadan telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Tidak sembarang Allah memilih waktu untuk diturunkannya Al-Quran. Dan semua, ya, ini kaidahnya, semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Coba apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran? Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi nabi yang paling mulia. Malaikat yang membawa Al-Quran, wahyu Al-Quran itu turun menjadi malaikat yang termulia. Tempat diturunkannya Al-Quran menjadi tempat yang paling mulia, Mekah dan Madinah. Apalagi malam-malam yang diturunkannya Al-Quran itu menjadi malam yang paling, malam Lailatul Qadar. Ini sebentar juga akan kita jelaskan, termasuk di antara kemuliaan Ramadan, keberkahan Ramadan. Apalagi sudah nabinya, malaikatnya, tempatnya, waktunya, orangnya. Orang yang mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menjadi manusia yang paling khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran.
Ya. Meskipun kasihan pengajar Al-Quran biasa tidak dihargai. Ya. Lebih dihargai guru les bahasa Inggris. Ya. Tapi guru ngajinya ya, ala kadarnya, kalau perlu gratis. Ya tidak apa-apa. Dalam pandangan manusia seperti itu. Tapi dalam pandangan Allah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Oke. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa di bulan suci Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa itu Al-Qadar? Al-Qadar itu berarti malam kemuliaan. Yaitu salah satu maknanya Al-Qadar, meskipun dia punya makna yang lain. Ada 3 maknanya Al-Qadar ya dalam bahasa Arab. Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Al-Qadar itu maknanya takdir. Al-Qadar, karena memang pada malam itu ditetapkan takdir kita dalam satu pelaksanaan takdir dalam satu tahun itu ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu ketetapan-ketetapan itu ditetapkan oleh Allah. Apa yang akan terjadi pada tahun ini. Kemudian Al-Qadar itu makna yang ketiga sempit. Ya, sempit. Kenapa? Kata para ulama, saking sempitnya dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Kenapa menjadi sempit? Saking banyaknya malaikat yang turun ke dunia, maka dia jadi sempit. Ya. Nah, malam itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Tidak ada malam Lailatul Qadar di luar bulan Ramadan. Iltamisuha, kata Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan, di malam-malam terakhir, malam-malam 10 dari malam-malam terakhir bulan suci. Makanya Rasulullah itu beriktikaf. Makanya Rasulullah itu bermujahadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah pada 10 malam terakhir apa yang beliau tidak lakukan pada malam-malam sebelumnya. Berubah sosoknya Rasulullah kalau sudah masuk 10 malam terakhir. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang keutamaannya dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Selain tanazzalul malaikatu waruhu fiha, ya, dan seterusnya. Bahkan satu surah itu berkaitan dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Satu kali kita dapat kemuliaan Lailatul Qadar, berarti kita mendapatkan keutamaan keutamaan seperti kita melakukan ibadah yang sama selama lebih daripada 1000, bukan 1000 bulan, tidak sama. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada, jadi bisa lebih daripada 1000 bulan. Saya membaca dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah diperlihatkan kepada Rasulullah bahwa umat-umat terdahulu ada yang mampu beribadah selama ratusan tahun. Ya kan kita tahu Nabi Adam berapa umurnya? Berapa Nabi Adam? Nabi Adam itu dalam riwayat hadis dikatakan diberikan oleh Allah usia 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Tapi 40 tahunnya itu diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi umur Nabi Adam itu cuma 960 tahun. Ya, 960 tahun. Karena 40 tahunnya dia berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud diberikan oleh Allah usia 60 tahun. Tapi setelah itu karena mendapatkan tambahan dari Nabiullah Adam alaihissalam, maka umurnya menjadi 100 tahun. Itu dalam hadis. Nabi Nuh berapa?
walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun dikurangi 950. Masya Allah. Seandainya kita dapat usia begitu ya. Tapi mustahil, sudah tidak bisa kita dapat itu. Itu menjadi apa? Menjadi cerita masa lalu dan ketetapan masa lalu. Kita ini kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina was sab'in. Rata-rata usia kita 60 sampai, ada yang lebih, ada. Wa qalilun man yatajawazu zalik. Ada yang lebih tapi jumlahnya ada yang 80, bahkan ada yang 90, bahkan ada yang mungkin sampai 100. Tapi jumlahnya terhitung jari, tidak banyak. Rata-rata berapa? 60 sampai 70 tahun. Itu pun sepertiga dari usia kita itu dipakai untuk tidur. Betul enggak? Kita ini tidur 8 jam setiap hari kan? Bahkan ada yang lebih. 8 jam itu kalau mau ikut nasihat dokter yang sehat itu katanya berapa? 8 jam. Berarti kalau usia kita 60 tahun, 8 jam itu sepertiga dari 24 jam sehari semalam. Berarti usia kita 60 tahun, 20 tahun itu usia tidur kita. Lama sekali kita tidur, 20 tahun. Berarti usia produktifnya tinggal berapa? Kalau 60 usia kita 40, itu pun belum dihitung kalau kita masih anak-anak, belum balik. Nah, itu belum. Berarti berapa lagi dikurangi? Nanti balik umur 15 katakanlah, berarti tinggal 35 tahun. Itu namanya teori kesempatan kita ini semakin sempit. Tapi Allah jadi ketika Rasulullah diperlihatkan bahwa di umat-umat terdahulu ada yang bisa beribadah sampai sekian ratus tahun, maka Rasulullah minta, ya Allah berikanlah keutamaan ini juga kepada umatku. Maka Allah memberikan malam Lailatul Qadar. Dan itu tidak terjadi kecuali di Ramadan. Ramadan. Oke. Bulan suci Ramadan, bulan di bukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu, dan setan-setan di luar biasa. Dan itu tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain. Buktinya apa? Buktinya apa? Masuk bulan suci Ramadan, semua orang melakukan kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Selesai bulan suci Ramadan, selesai juga. Dari satu sisi memang salah ya, salah. Karena kita menjadi hamba Allah itu bukan hanya di Ramadan, bukan hanya di Ramadan. Kita ini hamba Allah di Ramadan dan di luar Ramadan. Tapi itulah fenomena yang kita lihat, bahwa ketika masuk bulan suci Ramadan, yang tidak pakai jilbab jadi pakai jilbab. Ya. Yang macam-macam orang yang tidak pernah ke masjid datang ke masjid. Ya. Dan seterusnya kita lihat. Ya. Fenomena orang bersedekah luar biasa. Ya. Bersedekah luar biasa. Ya. Kita itu biasa di Stiba Makassar. Di Stiba itu kalau sudah mau akhir-akhir Ramadan kewalahan terima buka puasa. Kadang kita bilang, di mana mau dibagi ini buka puasa saking banyaknya. Salah juga, kenapa tidak dibagi dari awal? Tidak menyumbang dari awal. Nanti di akhir-akhir. Tapi itulah yang kita, kan memang orang carinya di 10 hari terakhir itu. Sampai-sampai kita bilang, di mana mau dibagi ini? Itu fenomena yang tidak terjadi kecuali di saking banyaknya kebaikan-kebaikan dan sedikitnya kemaksiatan yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membuka pintu surga dan tidak ditutup selama Ramadan. Begitu pula menutup pintu neraka dan tidak dibuka selama Ramadan, terkait dengan banyaknya ketaatan yang dilakukan dan sedikitnya maksiat yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Bahkan orang takut-takut kan? Jangan kau bicarai, jangan gibahi orang. Kenapa? Puasa kan Ramadan. Padahal itu juga tidak boleh sebenarnya di luar Ramadan.
Seakan-akan cuma tidak boleh ya, sama saja, tapi itulah fenomena yang terjadi. Ya. Oke. Lanjut. Bahkan setiap malam bulan suci Ramadan ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Pada setiap malam dari bulan suci Ramadan ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Jadi hadis riwayat yang mengatakan sepertiga pertama itu apa? Ampunan, sepertiga yang kedua itu rahmat, sepertiga yang terakhir itu pembebasan dari api neraka. Hadisnya lemah itu. Yang benar itu setiap malam bulan suci Ramadan pembebasan dari api neraka. Meskipun kita tahu bahwa Ramadan itu bulan ampunan, Ramadan itu bulan rahmat, tapi membaginya 10-10 itu kelihatannya tidak tepat. Apalagi keutamaan khusus di Ramadan. Puasa bulan suci Ramadan, ya, puasa bulan suci Ramadan, kemudian ditambah 6 hari bulan Syawal, itu sama pahalanya dengan berpuasa setahun penuh. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Kemudian kita tambah dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Ya. Apalagi keutamaannya, menunggu kedatangan Ramadan saja itu penggugur dosa. As-salawatul khams, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna ma lam tubshal kabair. Antara satu salat dengan salat berikutnya, salat 5 waktu. Antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, penggugur dosa. Dosa-dosa kita diampuni. Kita menunggu Ramadan, dari Ramadan ini masuk Ramadan berikutnya, dosa-dosa kita ini di mukaffirat, malam tuksyal kabair. Tapi satu syaratnya, jangan sampai kita terjatuh pada dosa besar. Jangan sampai terjatuh. Maka Ramadan itu menjadi spirit tahunan, motivasi tahunan, supaya kita tidak terjatuh pada dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, maka semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunggu Ramadan. Menunggunya saja luar biasa. Itu keutamaan, kemuliaan Ramadan. Apalagi para jamaah sekalian, yang tidak terjadi kecuali pada bulan Ramadan. Salat tarawih, salat qiyam Ramadan. Kalau salat malam disunnahkan berjamaah kapan? Hanya bulan Ramadan. Di bulan yang lain ada salat sunnah berjamaah, salat malam? Tidak ada. Ya, fungsinya tentunya untuk saling kita termotivasi, untuk menguatkan, ya. Karena di bulan-bulan yang lain cukup kita ini malas melaksanakannya, maka di bulan Ramadan dilakukan bersama-sama supaya saling mengontrol, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu tidak diberikan kecuali di bulan Ramadan. Bahkan dikatakan, man shallama imamihi la yansarif hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa salat bersama dengan imam, salat bersama dengan imam, dia tidak selesai kecuali imamnya selesai. Jadi dia tidak berhenti salat kecuali imamnya selesai. Maka akan dicatatkan baginya seperti dia menghidupkan seluruh malamnya dengan salat. Ya, jadi kalau kita salat tarawih, jangan putus di tengah jalan. Usahakan sampai selesai imam. Mau imamnya 11 rakaat, imamnya 23 rakaat, bahkan dalam kitab-kitab fikih terkadang sampai 46 rakaat. Ya. Di Mekah, di Madinah berapa rakaat? 23, tapi satu juz juga, ya. Kecuali selama pandemi diringkaskan. Dan itu hanya terjadi pada bulan
Ramadan. Apalagi keutamaan Ramadan para jamaah yang hanya spesifik di Ramadan? Hah? Enggak, sahur itu biar puasa sunnah ada juga sahurnya. Ya, zakat fitrah, betul. Kalau amalan sunnah sama dengan amalan wajib, ya kita sering dengar itu ya, tapi wallahu alam bukti kekuatannya, dalilnya. Ya, betul bahwa dia akan dapat pahala yang besar, tapi kalau disamakan dengan, bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Maka ada masuk Ramadan kerjanya cuma apa? Tidur. Dia bilang daripada saya mendingan saya tidur. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Iya. Tidak benar itu. Zakat fitrah itu tidak terjadi kecuali di Ramadan. Di akhir Ramadan dia secara khusus. Ya, ibadah itikaf. Ya, meskipun itikaf itu bisa dilakukan di luar Ramadan, tapi yang Nabi rutinkan itu di Ramadan. Itikaf itu boleh di luar Ramadan ya, catat. Itikaf itu boleh dilakukan di luar Ramadan. Umar bin Khattab pernah itikaf di luar Ramadan. Bahkan Rasulullah itu pernah meninggalkan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan karena sesuatu sebab, dan beliau ganti di 10 hari pertama bulan Syawal. Ya, boleh. Kalau kita sudah terbiasa itikaf 10 hari terakhir dan ternyata tidak bisa, ya boleh antum ganti di 10 hari yang lain, ya kalau sudah rutin. Ya. Apalagi yang spesial, umrah di bulan Ramadan. Ya. Apa keutamaannya? Sama dengan haji. Bahkan dalam riwayat Muslim dikatakan ta'dilu hajjatan ma'i, sama pergi haji sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis itu kisahnya begini. Ya, kisahnya begini. Ada seorang wanita, ada seorang ibu ya, seorang wanita didapati oleh Rasulullah tidak pergi haji wada. Rasulullah berapa kali pergi haji? Cuma 1 kali, namanya Hajjatul Wada. Itulah haji perpisahan. Karena setelah itu Rasulullah wafat. Nah, ibu itu didapati oleh Rasulullah, kenapa engkau tidak pergi haji? Ibu itu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 2 unta, keluarga kami punya 2 unta. 1 unta dipakai oleh suami saya dan anaknya. 1 unta dipakai untuk keluarga di rumah, untuk mengambil air. Jadi tidak ada kendaraan yang saya bisa pakai ke Mekah untuk berhaji bersama suami. Maka kata Rasulullah apa? Idza jaa Ramadhanu fa'tamiri. Nanti kalau datang Ramadan, pergilah engkau umrah. Karena umrah, fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjah. Karena umrah di Ramadan pahalanya sama dengan pahala haji. Bahkan dalam riwayat dikatakan ta'dilu hajjatan ma'i, sama engkau pergi haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Jadi kita ini tidak pernah lihat Rasulullah, bahkan tidak berhaji sama Rasulullah, tapi bisa kita berhaji bersama Rasulullah SAW. Tapi jangan dibayangkan ada Rasulullah sama kita, ya seperti orang-orang sufi yang, woi ada mi Rasulullah. Tidak, maksudnya pahalanya sama dengan berhaji bersama dengan, dan itu tidak terjadi kecuali di bulan Ramadan. Nah ini para jemaah sekalian, sekian banyak keutamaan itu. Belum lagi kalau kita hitung keutamaan puasa ya. Puasa itu spesifik. Meskipun puasa ini tidak hanya disyariatkan di bulan Ramadan, ada puasa-puasa sunnah. Ya. Nah Ramadannya saja sudah punya keutamaan yang luar biasa seperti ini. Nah itulah makna keberkahan itu. Tapi para jamaah sekalian, ini catatan penting, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum pertanyaan. Keberkahan itu dari sisi kita manusia, dari sisi kitanya manusia itu harus diusahakan. Bukan gara-gara Ramadan bulan berkah, yang penting saya masuk Ramadan otomatis saya dapat berkahnya. Tidak seperti itu.
Oh, Mekah diberkahi. Berarti kalau saya tinggal di Mekah berarti saya dapat berkahnya. Betul nggak itu? Tidak. Ya, maksudnya sesuatu diberkahi belum tentu kita yang mendapatkannya itu otomatis dapat berkah. Kita manusianya, pelakunya harus berusaha untuk mendapatkan keberkahan itu. Tidak boleh kita bilang, yang penting masuk Ramadan otomatis diberkahi. Tidak. Yang penting saya ke Mekah, Mekah itu diberkahi otomatis. Abu Jahal itu di mana? Abu Talib itu meninggal di tanah yang paling suci di Mekah, tapi tetap penghuni neraka. Ya. Jadi para jamaah sekalian, dari sisi kitanya ini harus diusahakan. Tidak bisa kita dapatkan keberkahan Mekah, tidak bisa kita dapat keberkahan keberkahan Ramadan kecuali kita berusaha untuk mendapatkannya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau." Itu kan syaratnya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka niscaya kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan. Jadi harus beriman dulu, agar kita dapat berkah. Jadi kita ini ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan, keberkahan Ramadan, kitanya ini harus berusaha dengan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, ketika mengatakan, "Laqad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan itu dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu ada satu malam lebih baik daripada. Tapi apa di akhir hadis itu Rasulullah bilang, "Man hurima khairuha faqad hurim." Siapa orang yang tidak dijauhkan dari kebaikan di bulan itu, maka sungguh dia adalah orang celaka. Jadi kitanya ini harus aktif, harus menyambut, harus kita yang bergerak untuk dapatkan keberkahan itu. Tidak boleh fasib. Allah sudah siapkan fasilitasnya. Oh, ini bulan berkah. Silahkan kalian ini berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang seperti itu hendaklah kita ini saling bersaing. Fastabiqul khairat. Ya. Rasulullah SAW pernah tiba-tiba mengucapkan apa? Amin, amin, amin 3 kali. Didengar oleh para sahabat. Sahabat bertanya, "Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin, amin 3 kali?" Rasulullah katakan, "Tadi datang malaikat Jibril, dia mendoakan, menyebutkan 3 hal, dan 3-tiganya aku aminkan." Jibril yang berdoa, Rasulullah yang aminkan. Kira-kira dijawab tak oleh Allah itu? Salah satu di antaranya yang diaminkan itu adalah ragima anfum ri'in. Sungguh celaka seseorang. Adraka Ramadan. Dia sempat mendapatkan Ramadan. Diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan. Kemudian apa? Falam yukfar lahu. Tapi keluar bulan suci Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia celaka itu. Ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan dan keberkahan Ramadan. Ya. Kita semakin merindukan. Hari ini sudah tanggal berapa Sya'ban ini? Sudah tanggal 29 Sya'ban. Ya, tadi siang 28. Setelah terbenam matahari jadi 29 Sya'ban. Ya, berarti besok hari Jumat itu orang lihat hilal. Kalau terlihat maka besok, ya, bukan besok puasa. Besok kita sudah mulai salat tarawih, salat qiyam. Kemudian Sabtunya kita sudah mulai puasa. Kalau tidak, dicukupkan bulan Sya'ban 30
hari. Meskipun sudah ada ormas yang mengatakan mulai Sabtu puasa. Nah, ya. Tapi kita berkeyakinan bahwa puasa itu harus disertai dengan apa? Melihat hilal. Lihat hilal. Dan itu petunjuk Rasulullah. Ya. Dan yang paling afdol itu kita berpuasa bersama dengan kaum muslimin. Ya, dalam hadis dikatakan as-saumu yauma tasumun, berpuasalah kalian ketika kaum muslimin berpuasa. Wal fitru yauma yuftirun, beridul fitrilah kalian ketika kaum muslimin melakukan idul fitri. Kata para ulama, maksudnya itu apa yang ditetapkan oleh waliul amr, oleh orang yang memiliki kewenangan, kebijakan. Kalau mereka sudah tetapkan, nah kita semua ikut. Itu maksudnya. Dan supaya kita bisa melakukannya secara bersama-sama. Itulah syiar, itulah keinginan kita untuk ya. Pernah ada satu rumah ini. Satu rumah, bapaknya hari ini lebaran. Istrinya besok, enggak tahu anaknya. Jangan-jangan anaknya ikut An-Nazir. Jadi 3 hari lebaran. Saya mau tanya, apakah syariat kita itu datang dengan model seperti itu? Tidak ada. Tidak mungkin syariat kita datang dan memecah belah. Tidak mungkin. Tidak begitu syariat. Dia mau minta maaf sama suaminya, maaf, suaminya bilang saya belum pi lebaran. Besok pi. Bagaimana? Syariat kita tidak datang dengan itu. Tidak datang dengan itu. Justru syariat kita datang dan mengatakan bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah bersama-sama. Ya, kita lakukan secara bersama-sama. Nah, maka ya kita insya Allah konsisten dengan ini bahwa kita berpuasa bersama dengan kaum muslimin, berlebaran bersama dengan kaum muslimin. Ya, dan itu ya menunjukkan bahwa kita cinta untuk selalu bersama dengan kaum muslimin, persatuan kaum muslimin. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat dijelaskan. Silahkan kalau ada pertanyaan 1 atau 2 sebelum kita tutup. Bismillah. Yang kami tanyakan Ustaz, ini masalah ibu-ibu atau perempuan, bagaimana dengan ibu-ibu yang tahun lalu melahirkan, tahun ini menyusui, tahun depan insya Allah melahirkan lagi. Dan bagaimana Ustaz kalau dia mau memaksakan berpuasa pada saat menyusui? Ya. Atau bagaimana fidyah atau bagaimana Ustaz? Ya. Syukran. Assalamualaikum. Kita nasihatkan kepada suaminya. Ya. Itu namanya KB keluarga berencana. Jadi rencanakan dengan baik. Ya. Disuruh ikut KB itu. Ya. Keluarga berencana maksudnya direncanakan. Jangan tiap tahun. Ya. Tapi qadar Allah, ya itu kan rezeki dari Allah. Ya jangan ditolak. Kalau diberikan rezeki, terima. Ya. Nah, jadi bagaimana istrinya tahun ini hamil, tahun depan menyusui, sekaligus hamil lagi. Ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana? Nah, para ulama kita mengatakan bahwa kondisi yang seperti ini seperti kondisi orang sakit. Ya. Jadi dalam kondisi dia hamil, kondisi dia menyusui dan berat ya melakukan untuk berpuasa, maka kewajibannya itu cukup mengqadha saja, sama dengan musafir, sama dengan orang sakit. Jadi tidak ada fidyah. Tidak ada fidyah. Ustaz, bagaimana kalau dia paksa puasa ya? Kalau dia mampu bagus, tidak ada masalah. Kalau dia mampu untuk berpuasa jangan dilarang. Ya, tapi harus tentunya dengan petunjuk dan nasihat daripada dokter. Dia tuh, dok, gimana kehamilan saya mengganggu tidak saya puasa? Kalau dokter bilang tidak ada masalah, silakan puasa. Tidak ada kekhawatiran kepada janinnya, tidak ada kekhawatiran pada bayinya, normal-normal saja, silakan berpuasa. Ya, tidak ada masalah. Dan kalaupun dia tidak mampu berpuasa, maka kewajibannya hanya mengqadha
qada saja, mengganti saja tanpa fidyah sama sekali. Ya, meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tetapi kita sudah kaji ini, pendapat yang paling kuat disamakan. Bahkan dalam hadis itu disatukan. Innallaha wada'a 'anil musafiri as-sauma wa syatras salah wal hamila wal murdi'. Sesungguhnya Allah telah menggugurkan kewajiban bagi seorang musafir untuk berpuasa dan setengah sholat. Maksudnya setengah sholat, orang musafir itu boleh kasar. Sholat 4 rakaat jadi 2. Syatras salat, setengah sholat itu digugurkan bagi orang musafir. Wal hamila wal murdi, begitu pula wanita yang hamil dan wanita yang satu, itu teksnya hadis. Berarti wanita yang hamil, wanita yang menyusui, hukumnya sama dengan musafir, hukumnya sama dengan orang sakit. Kata Ustaz, jadi bagaimana nih tahun ini hamil, tahun depan menyusui? Tunggu, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dan ya perlu diketahui. Iya. Jadi kalau 5 tahun hamil ini terus tidak puasa terus, ya 5 kali 30. Nanti setelah dia dan kalau ternyata dia meninggal dunia sementara belum selesai, tapi dia sudah usahakan mengqadha tapi belum sempurna, sudah ditutup. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nanti masa menopause, tahu menopause? Sudah tidak haid lagi. Di situ dia punya kesempatan. Ternyata setelah itu belum selesai qadanya, meninggal dunia. Kita katakan sudah. Allah tidak bebankan kepada seseorang sesuatu yang dia tidak sanggupi. Jadi seperti itu saja. Ya, kalau dia mampu berpuasa, disupport. Ya, jangan dibilang ya, silakan berpuasa kalau tidak ada masalah, ya, tidak ada mudarat bagi janin dan bayi yang sementara disusui. Nah, masih ada? Ya, silakan. Oh, diwakilkan pertanyaannya. Begini Ustaz, beliau ini berencana untuk umroh di bulan Ramadan ini Ustaz. Masya Allah. Dia minta kiat perjalanan dalam safarnya nanti, apakah dia masalah berpuasanya? Ya. Itu dari Jakarta berangkat dari Jakarta, ya, atau dari Makassar, terserahlah. Itu nanti kira-kira kalau Makassar tambah 2 jam lagi. Berarti dari Jakarta ke Jeddah itu sekitar 9 jam. Ya? Iya, sama. Madinah ditambah lagi sekitar 45 menit. Berarti 9 jam. Jadi kalau kita berangkat di sini jam 9 jam. 9 jam. Tapi kalau di sana kan jadi maju jamnya. Maka tergantung, Ki. Jadi kalau mampu kita tambah waktu puasa tak? Ya, kan biasa berangkat, kalau biasanya kan berangkat duhur atau sore, itu kan kita masih menahan. Semakin kita sana itu semakin siang. Ya, jadi kembali ke siang tak? Ya. Tidak boleh dikatakan 11 jam misalnya puasa, tidak ada itu. Kita ikut di mana daerah kita berada. Jadi puasanya orang musafir itu dia ikut di mana daerahnya. Jadi kalau umpamanya kita ke Jakarta, itu otomatis apa? Tambah atau kurang? Kalau kita ke Jakarta, kita berangkat jam 5 di sini atau 4 di sini, sampai di Jakarta sudah kan 2 jam. Jam 5 berarti berkurang, ya. Nah, bagi puasa tak? Kalau di Makassar buka lagi. Tapi karena kita ke Jakarta, akhirnya tambah 1 jam. Seperti juga kalau begitu ke Mekah, ke ini, jadi tambah sekitar berapa jam itu. Nah, kalau sanggup silahkan, ya. Kalau sanggup silahkan. Tetapi kata para ulama, bagi seorang musafir yang merasakan kepayahan, ya, seorang musafir yang meskipun naik pesawat itu enak kan? Nah, ya. Tapi kalau merasakan kepayahan,
maka sunnahnya apa? Sunnahnya apa? Buka puasa. Ya. Dan berbukanya kita itu dapat pahala. Iya. Tapi jangan berhenti di situ. Setelah selesai Ramadan cepat-cepat diganti. Nah itu, ya. Oke, jadi seperti itu puasa. Jadi tinggal nanti dilihat. Kalau kuat lanjut, tapi kalau tidak buka, ya. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa, nanti sampai di Jeddah langsung sakit. Akhirnya mau umrah tidak jadi umrah karena sakit duluan. Karena dipaksa puasa aja, jangan. Ya, Rasulullah itu dalam Fathu Makkah. Saya tambahkan, Rasulullah dalam Fathu Makkah. Itu Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Rasulullah mengepung kota Makkah itu dalam bulan Ramadan. Rasulullah lihat di antara para sahabat ada yang tetap memaksakan puasa padahal sebenarnya sudah musafir ini. Rasulullah naik di atas untanya dan memperlihatkan kepada sahabat. Rasulullah apa? Minum. Jadi Rasulullah perlihatkan kepada sahabat, Rasulullah minum supaya sahabat ikuti. Setelah itu disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masih ada di antara mereka tetap bertahan mau puasa. Kata Rasulullah, ulaikal usah, mereka melakukan kemaksiatan. Jadi dianggap berdosa itu yang memaksakan puasa sebenarnya sudah dalam kondisi kepayahan, ya. Nah, jadi silakan nanti dipilih mana yang tapi ada juga orang yang kuat, alhamdulillah bisa, ya. Dia bilang kan naik pesawat tidak ada panasnya, tahan sajalah, ditambah 5 jam 6 jam itu biasa. Ya, ini pertanyaannya. Kalau ada teman saya yang pernah sakiti kami dengan lisannya di bulan Ramadan ini, apakah saya harus ke rumahnya? Padahal kami sudah jauhkan dia karena kelakuannya tidak baik, suka gosip, tidak pernah beribadah dan suka ajak ke gurunya, guru spiritual yang musyrik. Apakah Ramadan ini saya harus ke rumahnya atau tidak usah? Maksudnya ke rumahnya minta maaf. Tidak ada aturan di mana, tidak ada sunnah khusus di mana kita ini kalau mau bulan Ramadan saling memaaf-maafkan. Maaf-maafkan itu bukan hanya Ramadan, setiap hari, ya. Kapan saja. Ya, sama juga ini, mohon maaf, tradisi ziarah kubur. Ya, ziarah kubur itu kapan saja. Jangan dihususkan di Ramadan, ya. Kapan saja kita ziarah kubur dan tujuannya untuk kita mendoakan dan mengingatkan kematian. Jadi tidak ada ritual khusus kita harus minta maaf, apalagi ke rumahnya. Kalau mau maafkan, kapan saja kita datang, tidak perlu dikhususkan menjelang Ramadan. Bahkan jangan tunggu Ramadan, jangan sampai dia mati, ya, belum sempat memaafkan kita. Jangan tunggu Ramadan, mau pi Ramadan, tidak, segera mungkin, ya, karena ini hak-hak yang terkait dengan manusia, ya, terkait dengan manusia. Tapi saya tangkap di sini karena kelakuannya tidak baik dan seterusnya. Ya, kalau memang orangnya berbahaya maka jangan didekati, apalagi ke rumahnya. Iya, jangan didekati. Cukup kita doakan. Cukup kalau kita punya salah, silakan minta maaf lewat WA, lewat apa, kita telepon, tanpa perlu harus ke rumahnya. Kalau kamu bertemu kan bisa masalah lagi. Iya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, masih ada. Ini Ustaz, kalau bulan puasa kan kita disuruh memperbanyak bacaan Al-Quran. Itu yang mana bagus, kualitas atau kuantitasnya Ustaz? Kualitas dan kuantitas. Sunnah tidak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sunnah. Rasulullah setiap Ramadan itu menghatamkan Al-Quran bersama dengan Jibril. Bahkan di Ramadan yang terakhir sebelum Rasulullah wafat, itu khatamnya 2 kali. Maka kata para ulama, dari sini memang disunnahkan kita menghatamkan Al-Quran. Jadi dari sisi kuantitasnya, ya, dari sisi kuantitasnya, memang bulan Ramadan itu syahrul Quran, bulannya jadi perbanyak memang membaca Al-Quran, ya, banyak memang membaca Al-Quran. Jadi kuantitas, ya, kuantitasnya. Tentunya selain itu
kita juga menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran, baca tafsirnya, baca ininya, baca terjemahannya ya. Ya, tapi kalau dari sisi ininya memang kuantitas itu sangat perlu ya. Imam Syafi'i berapa kali? Berapa? 60 ya? Ya saya lupa riwayatnya, 60 kali khatam itu. Kita 1 kali saja setengah mati. 2 kali sehari, betul ya? 2 kali sehari, luar biasa. Kapan itu tidurnya, kapan itu makan? Iya, Masya Allah, mereka itu berkah waktunya, akhirnya bisa melakukan ibadah maksimal. Kita ini, nah, akhirnya ya begitu, 1 kali saja sudah luar biasa beratnya. Ya, tapi mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar kita ini diberikan keberkahan, diberikan kekuatan, bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, termasuk diantaranya adalah mengkhatamkan Al-Quran. Sebenarnya tidak sulit ya. Kalau kita punya target dalam bulan suci Ramadan 3 kali khatam, berarti setiap hari kita harus baca berapa? 3 juz. 3 juz. Bagaimana caranya Ustaz 3 juz? Selesai sholat subuh 1 juz. Ya, rutinkan itu. Setelah sholat subuh 1 juz. Bisa kan? Tidak lama itu. 1 juz itu berapa lama biasa dibaca? Ada adik kita ini yang hafid. Berapa lama? 1 jam. Tidak sampai kan? Iya. Kemudian sebelum buka puasa. Sebelum buka puasa. Ya, setengah jam selesai 1 juz. Dan sebelum tidur. Tapi jangan niatnya baca Quran pengantar tidur. Artinya kita khususkan, insya Allah selesai Ramadan, kalau kita rutinkan itu 1 juz, maka insya Allah khatam Al-Quran. Ada lagi yang lebih baik, datang cepat-cepat ke masjid. Datang cepat ke masjid. Sebelum sholat kita sudah selesaikan berapa halaman. Setelah sholat itu bisa sampai 5 kali khatam dalam sebulan Ramadan. Yang penting kita konsisten. Sebelum azan kita sudah ke masjid, setelah itu baca Quran 5 halaman. Setelah sholat baca lagi 5 halaman. Setiap sholat kita rutinkan itu, maka insya Allah dalam 1 bulan bisa 5 kali khatam. Tapi ini teorinya. Pelaksanaannya yang berat. Maka kita minta kepada, tapi pasang memang target. Dan jangan targetnya 1 kali. Jangan target, karena targetnya 1 kali, yang 1 kali itu kadang tidak tercapai. Targetkan memang di atas 1 kali, ya, supaya insya Allah bisa dimaksimalkan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.